semua, balik lagi bersama aku Firly, seorang visio. Nah, pada hari ini aku ada konten baru. Jadi aku pengen ngesimulasiin gimana caranya aku nanganin pasien. Nah, pada video kali ini aku mau nunjukin teman-teman itu cara penanganan kesleo atau sprain ankle pada fase-fase awal cedera. Pada perlakuan pertama atau penanganan pertama, ini aku lebih banyak ke aktivasi dari si otot-ototnya. Aku sering banget menggunakan yang namanya resistant band atau TheraBand. Nah, fungsi dari aktivasi otot ini sendiri itu untuk memperkuat dari si otot-otot yang di sekitar pergelangan kakinya. Dengan ototnya kuat, itu lebih cepat untuk pemulihan optimal pada daerah yang titik yang terkena cedera. Aku tunjukin aja caranya gimana. Pertama, itu cuman diminta pasien itu stabil kakinya, jangan bergerak kemana-mana, tetap di daerah yang itu. Kemudian itu dipakein karet. Di tahap pertama yang menggerakkan itu si visionya dulu, bukan dari si pasien. Nanti pasien itu bergerak juga, tetapi pada fase-fase selanjutnya. Nah, kemudian ini hanya ditarik kayak gini aja. Nah, si pasien itu si pergelangan kaki atau ankle-nya jangan bergerak sama sekali, atau ini dikenal dengan isometric contraction. Hup. Nah, jangan bergerak kayak gini, yang bergerak si tangan dari si visionya. Hup, lagi. Hup, lagi. Nah, ini untuk lebih menguatkan otot yang pada daerah depan betis atau dikenal sebagai tibialis anterior yang di daerah sini. Nih, dianya ngenceng. Hup, lagi. Nah, ini dilakuin 10-30 kali pengulangan sebanyak 2-3 set. Nah, gerakan yang kedua ini hampir sama, cuman agak bedanya itu nariknya. Kalau yang tadi itu nariknya ke sini, kalau yang kedua nariknya ke arah badan. Nah, ini nggak boleh bergerak juga dari si kakinya. Tuh, kayak gini, nggak bergerak sama sekali. Ini untuk mengaktifasi atau ngekuatin otot-otot daerah gastroknya atau daerah betis. Hup, hup. Nah, ini dilakuin sebanyak 10-30 kali pengulangan sebanyak 2-3 set. Nah, yang ketiga ini ke arah luar. Jadi pasiennya diminta pada posisi stabil, jangan bergerak sama sekali. Kemudian ditaruh si karetnya ke arah sini, terus ditariknya ke arah dalam. Tuh, kayak gini. Nah, ini untuk otot-otot daerah sampingnya. Sama dilakuin 10-30 kali pengulangan juga. Nah, yang terakhir itu pada bagian dalam si pergelangan kaki. Caranya juga cukup mudah, cuman kayak gini doang. Si pasien jangan bergerak sama sekali dari pergelangan kakinya. Nah, kemudian ditarik ke arah luar karetnya. Tuh. Nah, patut diperhatikan pergerakan ankle itu kan banyak. Jadi dianjurkan itu 4 dimensi. Jadi yang otot sini bagus, maksudnya di daerah depan, daerah belakang juga, daerah samping, sama daerah dalam. Jadi dengan ototnya kuat atau ototnya itu aktif, si cedera itu akan cepat pulih dan juga pergelangan kaki akan lebih stabil. Nah, selain diaktifasi atau dikuatin dari otot-ototnya, biar nggak terjadi kekakuan berlebih atau dikenal dengan istilah kontraktur sendi, itu dilakuin namanya mobility exercise. Caranya juga cukup mudah. Si pasien cuman diminta ke arah menjauhi tubuh kayak gini, terus ke arah badannya juga. Hup, lagi. Nah, terus lagi, terus lagi. Nah, gerakannya ini cuman maju ke terus ya, terus jangan berhenti. Nah, gerakannya ini cuman ke depan sama ke belakang, jangan gerakan yang lain. Ini dilakuin sebanyak 30-50 kali pengulangan. Ini bermanfaat biar si sendinya nggak kaku, biar sama nanti pas sembuh
sama kaki yang di sebelahnya. Terus dilakuin. Nah, stop. Yang jadi catatan penting, orang kesleo atau sprain ankle itu seringkali mengalami nyeri waktu kakinya itu puteran kayak gini. Nih, kan kenanya di daerah sini nih. Jadi kalau gerakan yang ke dalam itu biasanya sakit. Nah, gerakan itu dihindarin terlebih dahulu. Tetapi gerakan yang bersifat maju dan mundur, atau istilahnya ini pelantar fleksi atau dorsal fleksi, ini harus terus dilakuin. Karena ini nggak memprovokasi dari nyerinya. Stop. Nah, untuk intervensi atau treatment ketiga, itu sering banget aku menggunakan kinesio tapping. Pemasangan kinesio tapping ini juga cukup mudah. Kamu cuma nyediain tapping kayak gini, ya, hap. Langsung ya. Terus dibuka atau dipotong. Nah, nanti bentuknya jadi kayak gini nih. Jadi kayak 3 bagian. Nah, untuk yang pertama kali itu kamu lepas di bagian ujungnya. Kemudian ditempel pada mata kaki bagian dalam. Bagian dalam, jangan bagian luar ya, tapi bagian dalam. Ditempel di mata kakinya. Terus yang kertas tengah itu dilepas lagi. Nah, ketemu di bagian kaki bagian luar. Sorry, mata kaki bagian luar. Nah, jangan lupa digosok biar dianya lebih rata. Terus untuk di tap yang kedua atau dari kinesio tapping yang kedua itu hampir sama cara pemasangannya. Dilepas di bagian yang ujungnya dulu, terus dipasang lagi di bagian mata kaki bagian dalam. Nah, cuman disekelilingin kayak gini aja, hop, ketemu di bagian mata kaki bagian luar. Nah, jangan lupa digosok biar dianya lebih rata lengketnya. Nah, kenapa didobelin kayak gini? Biar dianya lebih stabil dari pergelangan kakinya. Kemudian yang terakhir, di potongan yang ketiga, ini cukup mudah juga. Hap. Jangan lupa selalu dibagi 3 kayak gini. Sisa ujungnya 1 kotak, ujungnya lagi 1 kotak. Ya. Kemudian kalau yang ini agak sedikit berbeda. Pemasangannya itu dari tengah. Kertas putihnya itu nggak ada. Terus minta pasien itu angkat sedikit kakinya, ditahan, kemudian taruh, ditempel di atas tumit sedikit, kayak gini. Nah, kemudian yang ini tinggal nyatuin aja ke bagian punggung kakinya. Nah, dengan pemasangan kinesio tapping ini, si ankle akan lebih terlindungi. Jadi biar enggak tambah parah ataupun terjadinya pembekakan yang berlebih. Nah, teman-teman, pada kasus kesleo parah atau sprain ankle dengan robekan yang cukup besar, seringkali pasien itu bakal mengalami nyeri hebat waktu saat dia menapakkan kakinya ke lantai. Nah, gimana biar dianya nggak terlalu sakit dan aktivitasnya seperti biasa sedia kala, itu kita menggunakan yang namanya tongkat atau krek. Dan juga nanti saya ajarin gimana pola jalannya menggunakan alat ini. Jadi cukup sederhana, pada kaki yang sakit itu diusahain jangan napak terlebih dahulu, diangkat. Nah, kemudian majuin si tongkatnya ke depan. Kemudian kaki yang sehat ini ngelompat aja sedikit atau berjalan sedikit ke depan. Coba, hop.
Nah, ulangin terus. Nah, pokoknya kaki yang sakit ini jangan napak terlebih dahulu. Mudah kok, kamu bakalan paham. Nah, teman-teman, kira-kira kayak gitulah gimana cara penanganan kesleo atau sprain ankle pada fase pertama cedera. Nah, dan juga kesleo ini pemulihannya biasanya menurut waktu itu dibagi menjadi 3. Akut, subakut, dan kronis. Nah, ini untuk penanganan akutnya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, aku bakal bahas tentang penanganan kesleo pada saat dia subakut maupun akut. Untuk kali ini itu dulu aja. Semoga teman-teman mengerti ya. Mohon maaf misalnya ada sedikit kekurangan karena ini video pertama kali aku untuk konten simulasi. Semoga bermanfaat. Dadah.